Selamat siang, kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Ya, yang kita ketahui, setiap kita bekerja, maka kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena apa? Dan bagaimana cara untuk mempertahankan kesehatan dan keselamatan kerja? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Ya, yang disebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja, maka akan ada kata aman, sehat, dan selamat. Nah, ini masuk dalam kesehatan dan keselamatan kerja, dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Memakai baju sesuai pekerjaan yang dikerjakan. 2. Mentaati peraturan tempat kerja. Di dalam dunia farmasi kita banyak bekerja di laboratorium, maka kita harus mentaati peraturan yang ada di laboratorium. Yang ketiga, menggunakan APD, alat perlindungan diri yang lengkap. Yang keempat, membersihkan tempat kerja. Yang kelima, membersihkan tubuh setelah bekerja. Yang keenam, waspada atau berhati-hati saat bekerja. Yang ketujuh, kita wajib berdoa. Yang kedelapan, tidak bercanda saat bekerja. Yang kesembilan, memahami alat yang akan digunakan. Nah, yang kita tahu, keselamatan itu berbeda dengan kesehatan. Keselamatan itu sama dengan kecelakaan, artinya mencegah terjadinya kecelakaan, sedangkan kesehatan itu berhubungan dengan penyakit. Tetapi keselamatan dan kesehatan itu sangat berhubungan erat, ya. Contohnya nih ya, ketika kita stres dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan atau perilaku, sehingga merupakan faktor gangguan kesehatan. Meskipun demikian, seorang pekerja yang mengalami stres untuk jangka yang panjang cenderung tidak bekerja penuh perhatian, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, sehingga stres merupakan faktor keselamatan. Nah, ini ada contoh lain. Misalnya yang bekerja pada kebisingan pada tingkat 90-100 dB dapat menyebabkan cacat atau ketulian permanen yang mendadak terhadap tingkat kebisingan yang tinggi. Misal impact noise dapat menyebabkan rusaknya pendengaran sehingga berupa kecelakaan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita menderita suatu penyakit, misalnya telinga kita sakit begitu ya, tapi kita tidak melihat apa penyebab dari penyakit tersebut. Ternyata setelah diteliti, penyebab dari penyakit tersebut adalah karena bekerja di tempat bising yang sangat lama, yang mengakibatkan pekerjaan itu mengakibatkan penyakit pada tubuh kita. Atau mungkin kita stres di tempat kerja yang sangat lama, kita menderita berbagai macam penyakit yang kita kira penyakit itu akibat dari pola makan, pola hidup. Namun setelah diteliti, itu disebabkan karena kitanya atau pekerjaan kita yang menyebabkan stres seperti itu. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan itu disebut dengan penyakit jabatan. Penyakit jabatan ini disebabkan dari berbagai faktor di dalam pekerjaan. Nah, penyakit ini kadang sulit dibedakan dari penyakit-penyakit biasa yang bukan dari pekerjaan. Namun, itu bisa diteliti dari apa yang menyebabkan kita sakit, pekerjaan apa yang berulang-ulang yang menyebabkan penyakit itu terbawa oleh tubuh kita. Dengan adanya penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan ya, maka pemerintah mengatur tentang adanya K3. Nah, peraturan pemerintah yang mengatur tentang K3 ada di slide ini. Bapak Ibu bisa membaca peraturan tersebut ya dengan mencari di Google dan mempelajarinya. Dan setiap pekerja wajib mempelajari peraturan pemerintah ini yang mengatur tentang K3, apalagi pemilik suatu usaha atau industri.
Nah, peraturan perundang-undangan ini diperlukan untuk mencegah penyakit jabatan karena para pekerja merupakan bagian dari uh, hak penduduk yang berada dalam usia produktif dan menanggung beban keluarga mereka yang tidak bekerja atau lansia dan yang belum boleh bekerja atau anak. Penyakit yang diderita pekerja akan merugikan seluruh penduduk negara tersebut dan menurunkan produktivitasnya. Oleh karena itu, kita wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Karena apa? Karena ketika kita mengalami kecelakaan dalam pekerjaan, maka yang rugi bukan hanya diri kita saja dan bukan hanya perusahaan yang mempekerjakan kita, tetapi juga keluarga kita, baik itu orang tua maupun anak kita. Karena ketika kita sakit karena kecelakaan pekerjaan, maka yang menanggung akibatnya adalah keluarga terdekat kita. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Yang disebut dengan tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Sekian dari saya, terima kasih.